kita jumpa kembali dalam channel Ahmad Komari. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana pola permainan ganda. Saya sering melihat di lapangan para pemain antusias bermain ganda untuk mencari kebugaran jasmani, juga menambah wawasan, bersosialisasi, sehingga para pemain sering mengadakan pertandingan persahabatan. Nah, ketika pertandingan persahabatan itu dengan semangat membela alma maternya atau klub yang dibelanya, bertanding dengan penuh semangat. Tetapi masih ada para pemain yang belum memahami bagaimana rotasi di lapangan supaya dua pasangan itu menjadi padu, kerjasama tim menjadi lebih mudah. Dengan kata lain, dua orang itu bisa sehati dalam melakukan pertandingan. Oleh karena itu, secara basic akan saya jelaskan dulu dalam permainan ganda itu mengenal 3 pola, yaitu pola side by side atau pola sebelah menyebelah. Pemain berada di berdampingan. Yang kedua, pemain dengan menggunakan pola muka belakang. Satu berada di depan net, satu berada di belakang. Sedangkan pola yang ketiga merupakan pola rulir. Rulir itu pola yang digunakan untuk melengkapi kelemahan yang ada di pola side by side dan kelemahan yang ada di front and back atau muka belakang. Kelemahan itu dihilangkan dengan mengambil keuntungan pola side by side dan keuntungan pola front and back. Nah, saya akan menjelaskan pola side by side lebih dulu. Seorang pemain dengan pola side by side itu pola sebelah menyebelah. Satu orang berada sini, satu orang berada di sini. A dan B berpasangan. Tugasnya jelas. Pemain A bertanggung jawab separuh lapangan dari belakang sampai depan net. Nah, sekian ini. Tugasnya pemain A dari belakang sampai depan. Pemain B juga begitu. Tugasnya separuh lapangan. Nah, separuh lapangan tugasnya pemain B, separuh lapangan tugasnya pemain A. Nah, pola ini mempunyai keuntungan itu mudah mengajarkannya, yaitu dengan pemain A mempertahankan separuh lapangan, pemain B mempertahankan separuh lapangan. Dari garis belakang sampai garis depan, separuh lapangan menjadi tanggung jawabnya pemain A. Separuh lapangan dari belakang sampai depan net menjadi tanggung jawab pemain B. Nah, sekarang kita bahas pola semacam ini apa kelemahannya. Nah, yang pertama, kelemahannya itu dua orang pemain. Ini pemain yang lemah di antara keduanya bisa diincar oleh lawan, diarahkan ke, misalnya yang lemah A, lawan mengarahkan A terus menerus
Karena si A harus mempertahankan, di belakang yang ngambil juga A, di depan juga mengambil A. Sehingga lawan bisa mencecar terus-menerus ke arah yang lemah. Atau kalau dua orang ini sama kualitasnya, ini tetap bisa diarahkan ke salah satu pemain terus-menerus. Misalnya yang memukul B, arahkan ke B terus. Bagaimana posisi B di sini, dua orang lawan di sana selalu mengarahkan ke satu orang pemain, sehingga pekerjaan satu orang pemain ini 2 kali lipat dari pekerjaan lawannya. Nah, artinya apa? Dengan pola semacam ini, kelemahannya bisa diincar satu orang pemain, baik itu pemain yang lemah maupun pemain yang kualifikasinya sama. Yang pertama. Kelemahan yang kedua, posisi side by side. Jika pemain menyerang smash dari belakang, terus lawan mengembalikan depannya, main A ini harus mengambil juga, karena tanggung jawab semacam itu. Sehingga smash dari belakang A taruh depan, A yang harus ambil. Demikian pula kalau B ini smash keras, kembali di depannya sini, B juga harus mengambil. Nah, sehingga serangannya ini tidak efektif. Ketika pemain A smash keras, bola di sisi depan, mestinya pemain B bisa mengambil. Nah, itu akan lebih efektif. Jika kelemahannya ada 2 di sini. Satu, tadi pemain bisa diserang terus-menerus. Yang kedua, serangan dari posisi side by side ini serangannya kurang efektif, karena dia menyerang dari belakang, kembali ini juga dia harus melakukan. Itu sisi kelemahan. Nah, sisi kelebihannya apa pemain ini? Tentu ada. Kelebihannya yang pertama, satu tadi, mudah diajarkan kepada adik-adik, anak-anak, atau pada bapak-bapak. Yang pertama. Keuntungan yang kedua adalah pertahanannya sangat kuat. Mengapa? Karena seorang pemain hanya mempertahankan separuh lapangan. Jadi kalau di smash, mengembalikan ini hanya separuh lapangan. Beda kalau posisinya muka belakang, ini sama sini, pemain harus mengembalikan smash baik dari kanan maupun dari kiri. Nah, inilah kelebihannya dari side by side, pertahanannya kuat karena pemain hanya mempertahankan separuh lapangan. Jadi ada kelemahannya, juga ada keunggulan. Nah, sekarang pola yang kedua, pola front and back, pola muka belakang. Sering disebut itu pola menyerang. Saya kasih nama pemain depannya P, pemain belakangnya R. Nah, pola muka belakang ini tugasnya satu orang pemain berada di depan. Jadi dari sini, posisi kaki di sini, seorang pemain bertugas mempertahankan. Pemain yang depan mempertahankan lapangan di depan. Lalu pemain yang belakang tugasnya mempertahankan di daerah belakang. Nah, terutama di belakang posisi pemain depan sampai garis belakang. Di belakang pemain depan itu sampai garis belakang menjadi tugasnya pemain belakang.
Ini tugasnya P berada di depan, tugasnya R di belakang. Tadi pola ada kelemahannya, ada kelebihannya. Nah, sekarang kita bahas kelemahan dari pola muka belakang ini. Yang pertama, pola muka belakang ini kelemahannya pertahanan menjadi lemah karena pemain harus mempertahankan wilayah lebih lebar dibanding ini mempertahankan separuh. Ini baik P maupun R mempertahankan lapangan yang lebih lebar, sehingga itu dinilai menjadi lemah. Yang kedua, kelemahannya pemain yang belakang itu bisa diserang ke arah kiri, ke arah kanan. Nah, dia bisa lari sana sini. Jadi sama seperti tadi, di sini juga bisa diserang sebelah. Kalau ini bisa pemain belakang bisa dikocok, tenaganya bisa dihabisi. Tugasnya berat karena harus sana sini. Itu kelemahannya. Nah, kelebihannya apa? Posisi muka belakang ini kelebihannya dalam posisi menyerang. Karena apa? Dengan posisi muka belakang itu seorang pemain ketika melakukan serangan kembali di depannya yang mengambil pemain depan. Jadi tugasnya tidak seberat ini, yang harus smash dari belakang ambil di depan. Kalau ini R tugasnya smash dari belakang duor itu, kalau kembali di depannya baik di kiri maupun kanan yang mengambil P. Keuntungan yang kedua, berani melakukan full smash, yaitu tadi karena dari belakang sekeras-kerasnya dihabiskan seluruh kemampuannya duor, karena kalau kembali ke depan pemain yang depan yang mengambil, jadi dia pemain R konsentrasinya dari belakang saja. Lain halnya ketika seperti ini B, kalau mau smash sekeras-kerasnya masih harus berpikir, nanti harus mengambil ke depan. Nah, jadi ada kelemahannya dan kelebihannya. Kelemahannya tadi pertahanannya lemah, tetapi serangannya kuat. Oleh karena itu, para pemirsa, kita menggunakan kelebihan yang ada di pola side by side dan pola front and back. Kedua pola itu sering dinamai pola rolling, pola berputar. Prinsipnya dalam pola roller ini, pola putar ini, memanfaatkan kelebihan yang ada pada side by side dan kelebihan yang ada di front and back. Caranya, ketika mengangkat bola atau terpaksa bertahan, pemain membuat formasi muka belakang. Ketika mengelambungkan bola, sana mau smash, formasi muka belakang. Sehingga kalau di smash mempertahankan separuh daerah. Itu. Sebaliknya, ketika mau menyerang, lawan lock ke sini, pemain A ke belakang, B berada di depan, sehingga pemain A bisa melakukan serangan, B mengambil di depan. Nah, itu secara umum seperti itu permainan ganda. Ketika bertahan menggunakan sebelah menyebelah, ketika menyerang menggunakan pola front and back, muka belakang. Serangannya bisa lebih tajam, pertahanannya bisa kuat. Dikatakan menyerang itu ketika
menurunkan shuttlecock. Jadi si R menurunkan shuttlecock ke depan sini, atau drive atau smash. Itu namanya pola menyerang, menurunkan shuttlecock. Nah, dikatakan bertahan ketika mengangkat shuttlecock, melambungkan diri, maka segera membentuk formasi sebelah menyebelah. Secara umum itu. Nah, secara detail bisa kita deketi. Biasanya dua orang pemain itu mempunyai spesialis. Yang satu sebagai pemain depan, yang satu sebagai pemain belakang, spesialis. Sehingga nanti kalau yang tugas di depan net ahlinya si A, maka dia yang bermain ke depan. Kalau bola ke belakang, B segera ke belakang ketika dalam format sama seperti itu. Jika begitu set membentuk posisi umpan belakang. Siapa yang di depan adalah pemain yang spesialis depan, yang di belakang pemain spesialis belakang. Nah, seperti Kevin sama Gideon, itu kan pemain depannya si Kevin, pemain belakangnya si Gideon. Biasanya seperti itu. Dulu ada pasangan Lem Sweeping dengan Christian Hadinata, ya Christian pemain depannya, Lem Sweeping pemain belakangnya, bisa smash lebih keras. Dulu juga ada pemain Denny Kantono berpasangan dengan Antonius. Itu sekalipun badannya Antonius lebih kecil, tapi dia berfungsi sebagai pemain belakang. Denny Kantono yang pemain di depan. Spesialis seperti ini bisa memudahkan kerjasama. Jika ketika posisi bertahan semacam ini, lawan mau smash nggak jadi, hanya drop shot, maka yang bergerak ke depan adalah pemain yang spesialis ke depan. Nah, demikian pula P dan R ini juga ada spesialis. Misalnya ini yang spesialis depan yang P, maka tugas P, R pemain belakang. Nah, dalam roller ini permainan diawali dengan short service. Nah, short service ini P ke arah A, ini di sini short service. Nah, short service digunakan oleh suatu pasangan itu diawali short service itu sudah pola menyerang. Nah, ketika lawan mengembalikan shuttlecock di sini, siapa yang mengambil antara P dan R? Ini sudah menjadi kesepakatan, dipelajari supaya kerjasamanya padu. Kalau bola berada di sini sejajar dengan ini, pemain yang mengambil adalah pemain yang belakang. Mengapa? Karena pemain belakang lebih tahu medan ke sana. Sedang pemain ini kalau bergeser ke kiri, nah harus pandangannya terhalang karena posisinya yang miring. Maka kalau jatuh di sini, pemain belakang yang mengambil. Demikian pula ketika short service jatuh di tepi sini, shuttlecocknya itu yang mengambil juga pemain depan. Mengapa? Perhitungannya pemain belakang satu sini yang mengambil pemain belakang karena lebih menguasai medan. Kalau pengembaliannya di depannya sini sudah otomatis pemain depan, pengembalian sini juga pemain depan. Kalau pengembalian belakang ini pemain belakang yang mengambil. Kalau pengembaliannya ke sana juga pemain belakang yang mengambil. Itu yang pertama dari servis. Pengembalian di situ tugasnya pemain belakang. Kalau di sini pemain depan. Berikutnya, ketika
posisi dalam permainan, posisi bola melambung. Bola melambung misalnya kan membuat formasi samping. Nah, kalau lawan tiba-tiba tidak jadi smash, drop shot ke sini, siapa yang harus mengambil? Tadi sepakat pemain spesial depan yang mengambil dengan posisi yang sama. Nah, sehingga dua orang itu menjadi padu. Tetapi kadang-kadang ada trouble di lapangan. Suatu saat pemain depannya kakinya sedikit terkilir misalnya. Oleh karena itu peran sebagai pemain depan diganti oleh B. Ini sepakatan juga. Maka kalau ada semacam ini yang ngambil yang B karena A kakinya cedera. Yang ketiga, apabila melambungkan bola dalam posisi samping menyamping, lawan smashnya ke arah tengah. Sini. Yang mengambil A atau B. Nah, ini sering menjadi perdebatan. Ada yang mengambil A yang posisinya backhand, ada yang mengambil B yang posisinya forehand. Biasanya kalau putri yang mengambil yang forehand. Tetapi sebagai dasar permainan, misalnya angka sudah mepet 21 ketika jus atau ketika match point terjadi jus 20-20, lawan dapat satu angka 21. Nah, ketika dalam posisi yang seperti itu, kalau ada bola yang datang ke sini, ini dasarnya dua orang ini ambil semua. Jangan sampai saling jaga B. A menyerahkan B, B menyerahkan A. Nanti sama-sama tidak mengambil, bola jatuh, habis pertandingan selesai. Tetapi ambil aja, karena dasarnya apa? Kalau shuttlecock yang ke sini dua-duanya mengambil, itu tidak mungkin shuttlecock akan dipukul oleh dua ujung raket kanan kiri bersamaan. Misalnya shuttlecock ditamplek oleh dua raket. Nah, ini secara aturan tetap sah, boleh. Nah, ini untuk mengatasi ketika dalam kondisi kritis, dua pemain ambil semua. Kalau tabrakan tidak masalah karena tetap dianggap sah, tidak mungkin dipukul dua raket, maka tetap sah. Ya, dalam kondisi kritis. Tetapi dalam kondisi normal, sedang enjoy permainan, nah sepakat juga biasanya. Nah, biasanya mudah yang mengambil pemain yang backhand, karena dengan backhand lebih mudah untuk mengembalikan, karena luasnya pertahanan itu lebih luas yang sisi backhand. Dari sini bisa. Kalau sisi forehand susah. Dari sini mau muter susah. Ya, itu secara umum dan secara khusus. Lalu ada klausul lain. Ketika ini servis ke sana, lalu A pengembalian depan, otomatis yang P yang maju seret ke sini. Kalau P ini mengangkat tinggi, lob, maka dalam membuat formasi berdampingan, P ini harus mundurnya lurus. Tidak boleh mundurnya silang. Mengapa? Karena kalau mundurnya lurus, pemain belakang R mudah menyesuaikannya bergeser ke sini. Tapi kalau mundurnya silang, mengalami posisi dua belakang ini membingungkan. Maka ketika habis mengangkat bola, dia mundurnya lurus. Demikian pula kalau di sini P bergerak ke sini,
angkat bola, maka P juga mundurnya lurus ke sana, R yang ke sana. Lalu ada klausul lagi, ketika pemain dari belakang drop shot dari sini, drop shot ke sana, itu D kakinya sedikit bergerak, persiapan menuju ke sini, gerak sini, nyampe. Karena apa? Ketika drop shot sini, bola netting, nah dia sudah lebih awal bisa mengambil bola lebih atas. Nah, kalau dia ke depan, sedikit ke depan, bola diangkat lagi, kembali lagi ke tengah lagi ke sini. Demikian pula kalau drop shotnya ke sini, drop shot ke sana, maka dia sedikit bergerak di sini. Ketika netting sudah siap mengambil. Nah, kalau di lob lagi, dia kembali lagi ke tengah lagi. Ada satu larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pemain ganda. Apa? Ketika shuttlecock mengarah ke belakang, di sini, ini pemain belakang, misalnya sudah mengarah ke belakang di bawah, pemain belakang tidak boleh memukul dari bawah ke depan. Dari sini, dari bawah, arahnya bola naik menuju depan net, mau drop shot ke arah sini. Itu larangan. Mengapa? Posisi dari belakang yang menuju ke net itu sangat rawan, karena sini dua orang pemain, maka satu yang pemain depan segera bisa mengambilnya, bisa mematikannya. Nah, ini yang jarang diketahui oleh para pemain. Kadang-kadang saya sering melihat pemain dari belakang memukul ke arah net tinggi gitu, walaupun di tepi lapangan. Nah, ini nggak boleh dilakukan oleh seorang pemain ganda. Lebih baik kalau seperti ini, pukul keras, sampai belakang sini, itu lebih aman. Ya, jadi satu kesepakatan lagi bahwa pemain larangan nggak boleh memukul ke arah melambung ke arah depan net. Ya, sering dari itu. Walaupun mepet, tapi ini susah karena arahnya bola naik, mudah sekali lawan mematikan. Oke. Lalu kalau pemain sedang posisi mau menyerang dari belakang, keras ke sana, terus ini pemain depan harus mengantisipasi. Karena yang belakang itu surface-nya full, pemain sini yang sudah bagus ini mempunyai pandangan bahwa titik lemah serangan dari sana yang lurus, dari sini di drive ke sana. Ini dari jarak sana ke sana terlalu jauh, maka bisa mati. Oleh karena itu, ketika kawan berada di sini, gitu, sisi pemain depan sudah mengantisipasi kalau bola datangnya ke sana. Ada lagi ketika mengangkat bola, pemain di drop shot mengangkat bola, itu kalau mengangkatnya lebih aman, angkatnya lurus karena pemain lawan berada di tengah. Kalau mengangkatnya silang, bisa disambar oleh pemain yang depan, maka lebih aman posisi lurus. Ada satu lagi yang tidak boleh dilanggar oleh seorang pemain. Ketika bermain ganda, posisinya hampir selesai atau posisinya match point untuk lawan. Contoh, lawan sudah 20, gamenya 21. Ini yang 20, Anda masih 18 misalnya. Itu karena ini 20 itu match point, maka kalau saudara mengarahkan smash,
lebih baik dengan gerakan yang lugas. Jangan membidik ke arah tepi. Jangan membidik ke arah tepi lapangan. Karena apa? Kalau ke arah tepi lapangan, bola out, pertandingan selesai. Ini yang terjadi ketika pertandingan final Olimpiade Australia ganda campuran antara Trikus Herianto berpasangan dengan Minake Timur. Nah, ketika angka kurang 1, pasangan Trikus dan Minake Timur menyerang bagian belakang sini. Ternyata bolanya melenceng, out, pertandingan selesai. Nah, oleh karena itu ini menjadi kaca benggala bagi kita. Ketika dalam kondisi genting, kritis, lebih baik arahkan asal masuk saja, tidak usah nginceng tepi dengan gerakan yang lugas. Dengan gerakan yang lugas itu lebih mudah tanpa harus memikirkan akurasi. Ya, masuk saja, yang penting posisinya turun, Ya, itu satu warning yang harus dimiliki oleh seorang pemain ganda. Jangan sampai rugi. Terus ketika menerima servis dalam ganda, servis itu merupakan suatu problema. Tidak selamat aja sulit, apalagi mematikan lawan jelas tidak bisa. Oleh karena itu, bagi penerima servis itu posisinya sudah untung karena servisnya pendek. Nah, jangan sampai lawan servis kita mengembalikannya keluar lapangan atau nyantol di net. Nah, ini hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang pemain. Harus menjadi perhatian. Jangan sampai hanya mengembalikan servis kok nyantol di net atau out. Karena posisinya jelas untung penerima servis itu. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi pemain ganda. Nah, sekarang ini pemain ganda itu para pemirsa bisa melihat pemain disumas berkali-kali tidak mati. Seperti Kevin sama Gideon berhadapan dengan pasangan Jepang. Endo, pasangan kita berkali-kali kalah itu. Nah, pelatihnya menginstruksikan kalau bola di belakang tidak harus disemes. Nah, sekarang begini, kita harus ingat bahwa ketika lawan sudah setangguh, seberat pasangan Jepang si Endo dan CS itu, lawan kita itu bukan pemain, tapi lawan kita adalah shuttlecock itu. Jadi lawanmu itu shuttlecock. Jadi seorang pemain bagaimana? Shuttlecock ini ya ditekan terus, smash berkali-kali enggak apa-apa, enggak mati enggak apa-apa. Toh smash berkali-kali bisa gantian. Smash, balik, 5 kali balik. Gantian ketika sudah sedikit melemah, ya gantian. Begitu smash naik langsung ke depan, gantian ke belakang, dia yang menembak lagi, sehingga posisi menyerang ini dipertahankan dengan full smash. Tidak apa-apa, jangan takut capek. Nah, dengan mempertahankan posisi menyerang pukulan keras, shuttlecock itu kan lama-lama rusak. Nah, ketika sudah shuttlecock rusak, jalannya nggak normal, hantam lagi, untung yang menyerang. Nah, ini yang belum dipikirkan oleh pemain-pemain sekarang, bahwa lawan Anda adalah shuttlecock itu, bukan pemain. Kalau Anda bisa hantam shuttlecock itu keras, bolanya meleok, lawan tidak bisa mengembalikan.
ya. Dan main ganda itu tidak secapek main tunggal, karena bisa gantian. Kalau tunggal, waduh, harus sana sini tidak masalah. Pemain ganda tidak akan capek, nembak berkali-kali tidak capek, gantian. Dan kalau ingin menang memang tidak boleh capek. Kalau main ganda capek, nggak boleh, ya, karena bisa gantian. Nah, yang penting shuttlecock tekan terus, lama-lama bulunya rusak. Nah, smash berikutnya kan lebih menguntungkan. Inilah beberapa tips dalam permainan ganda yang perlu kita cermati bersama. Kita cukupkan sekian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Selamat kemari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.